semua, kembali lagi bersama Matematika Warnaku. Tidak lupa pula kami ingatkan untuk follow akun kami, baik di Instagram dengan menulis pada pencarian Matematika Warnaku tanpa spasi, atau di akun YouTube kami dengan nama Matematika Warnaku. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kita. Dan terakhir, jangan lupa untuk komentar karena saran dan masukan dari teman-teman sangat bermanfaat untuk perkembangan akun YouTube dan Instagram kami. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal, di mana ukuran pemusatan data tunggal itu terdiri atas min atau rataan, median, dan yang terakhir adalah modus. Oke, kita akan mulai bahasan yang pertama yaitu min atau rataan. Min atau rataan, perhatikan di sini, dia mempunyai dua rumus ya, di mana rumus ini sebenarnya sama, cuman perbedaannya adalah di sini ya. Perbedaannya adalah di FI. FI di sini artinya adalah datum ke XI itu nanti munculnya lebih dari satu. Tapi kalau rumus yang ini, setiap datum yang muncul itu tidak ada yang sama ya, jadi tidak ada datum yang kembar ya. Sedangkan di sini itu datumnya ada yang sama, maka gunakan FI. Ini artinya kita memperingkas cara menghitung. Ya, di sini contoh soalnya yang pertama, kalian diminta untuk menentukan min. Kalau kalian lihat di sini tidak ada datum yang munculnya lebih dari satu ya. Oke, baik, kita bisa gunakan rumus yang pertama, yaitu kita jumlahkan semua datum yang ada. Di sini 4 ditambah dengan 9, tambah 11, tambah 5, tambah 7, tambah 12, kita bagi dengan 6. Kenapa dibagi dengan 6? Karena total datumnya ada 6. Ya. Dijumlahkan semua, dapatnya adalah 48. Kemudian kita bagi dengan 6. Maka dapat 8. Sehingga rata-ratanya adalah 8. Lanjut. Permasalahan yang kedua, kalau di sini saya mempunyai soal, ya, di mana ada beberapa datum yang munculnya itu lebih dari satu. Ya, kalau kamu lihat di sini dari angka 10 sampai dengan 70 itu munculnya lebih dari satu. Ada yang munculnya 3, 2, 4, ada yang munculnya 8 kali. Ya. Nah, untuk seperti ini, daripada kita menggunakan cara 10, seperti tadi yang pertama, 10 ditambah 10 ditambah 10, kan lebih menghabiskan waktu ya. Lebih baik kita menggunakan 10 dikalikan dengan 3. Jadi kita kalikan saja ya. Jadi kita gunakan rumus yang kedua tadi, yang ini FI kali XI ya. Jadi frekuensi yang ada kita kalikan dengan datumnya, kemudian kita jumlahkan dengan frekuensi datum yang selanjutnya yaitu 2 dikalikan dengan 20, begitu seterusnya. Berikut perhitungannya. Jadi saya akan letakkan dulu ada kolom FI kali XI ya. Kita kalikan 10 kali 3 30, 20 kali 2 adalah 40. 30 kali 4 adalah 120, 40 kali 8 adalah 320, 50 kali 5 adalah 250, ya, selanjutnya, capek kalau saya bacakan terus ya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung jumlah frekuensinya ya. Jadi frekuensinya ini kita hitung jumlahnya, karena kita mau mencari rata-rata kita juga butuh total frekuensi. Ini kita jumlahkan dapat 30, kemudian FI kali XI-nya itu kita jumlahkan, maka dapat 1350. Sehingga untuk mencari rataannya tinggal 1350 kita bagi dengan 30. Maka dapat 45 ya. Lanjut, kita akan mencari median data ganjil. Oke, median itu apa? Median itu adalah data yang terletak di tengah-tengah. Di sini saya akan mulai dulu kalau misalkan datanya itu berjumlah ganjil ya. Di sini ada rumusnya. Median sama dengan datum N ditambah 1 kamu bagi dengan 2. Kalau ganjil ya. Kalau ganjil kamu jumlahkan 1 kemudian kamu bagi 2. Contohnya, di sini ada data tinggi siswa yang tergabung dalam tim basket SMA Karangturi. Kalian diminta menentukan mediannya. Oke, data di sini berjumlah 9. Kita akan menghitung 9 itu ganjil ya, maka kita akan mencari mediannya, berarti kita gunakan rumus ini. Maka 9 ditambah 1 dibagi 2 ya, maka dapat 10 bagi 2. Berarti mediannya adalah datum kelima.
Dan jangan lupa ketika kalian mencari median, yang harus kalian lakukan itu adalah mengurutkan data yang ada. Jadi datumnya harus sudah urut. Kalau datumnya tidak urut, ya, kalau datumnya tidak urut, itu nanti kamu mencarinya salah berarti. Sehingga data yang ada di sini harus terurut dulu. Nah, di sini saya urutkan. Saya urutkan terlebih dahulu, kemudian baru menentukan datum kelima. Nah, datum kelimanya ada di sini ya. Maka datum kelimanya adalah 179. Sehingga mediannya adalah 179. Lanjut, kita akan mencari median data genap. Nah, untuk median data genap, agak sedikit berbeda dengan data ganjil. Kalau data genap kita punya rumusnya ini ya. Jadi total datumnya itu dibagi 2. Ya, kita jumlahkan nanti datumnya yang tadi, kemudian ditambahkan 1, setelah dibagi 2 tambahkan 1, kemudian baru kita bagi 2 ya. Contohnya, nih, jangan lupa mengurutkan. Nah, tapi kalau di sini nih ternyata sudah urut ya datanya. Oke, karena sudah urut kita akan langsung gunakan rumusnya ya. Total datumnya ada 6, genap ya. Berarti 6 bagi 2 adalah 3. Berarti nanti kita cari datum ketiga ditambah dengan N plus 2. Tadi 3 ditambah 1, berarti datum keempat. Datum ketiga tambah datum keempat bagi 2. Oke. Datum ketiga, nah ini ya, datum ketiga ditambah datum keempat dibagi 2. Nah, di sini datum ketiganya itu adalah 97, bisa lihat. Kemudian datum keempatnya adalah 99. Maka di sini didapat, ya, datanya sudah urut. 196 kamu bagi dengan 2, 98. Sehingga nilai tengahnya itu adalah 98. Lanjut, modus. Modus itu apa? Modus itu merupakan data yang sering muncul ya. Kalau kamu lihat di sini ada 4 permasalahan. Ya, di sini ada 4 permasalahan. Ini permasalahan yang pertama, permasalahan yang kedua, permasalahan ketiga, kemudian yang terakhir permasalahan keempat. Dari keempat permasalahan ini kita akan menentukan manakah modusnya ya. Oke, di permasalahan yang pertama, kamu bisa lihat modusnya mana. Kamu lihat datum yang sering muncul. Oke, kita dapat melihat bahwa datum yang sering muncul itu adalah angka 8 ya. Apakah semua sepakat? Nah, ya, sepakat ya, harus sepakat. Nih, cuma angka 8 yang muncul 3 kali. Oke, berarti di sini saya katakan bahwa modus yang pertama adalah 8 ya, muncul sebanyak 3 kali. Kemudian di permasalahan yang kedua, kamu lihat di sini, modusnya yang muncul itu ada 1. Ini sudah dikasih bocoran ya. Oke, 1. 1 itu munculnya 3 kali ya. Kemudian adakah yang munculnya juga 3 kali? Oh, ternyata ada angka 2. Oke. Di sini angka 2 munculnya juga 3 kali ya. Maka di sini modusnya itu ada 2, yaitu angka 1 dan 2. Yakni muncul sebanyak 3 kali ya. Masing-masing muncul sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga, permasalahan ketiga, kamu lihat di sini, setiap angka munculnya sekali. Sehingga dapat dikatakan dia tidak mempunyai modus karena masing-masing datum munculnya sekali. Oke, permasalahan keempat, di sini modusnya adalah angka 8 dan 6. Oke, 8 munculnya 2 kali, 6 juga munculnya 2 kali ya. Masing-masing munculnya 2 kali. Oke, ukuran letak data tunggal, kita lanjutkan. Untuk ukuran letak data tunggal, di sini ada kuartil. Kuartil itu terbagi menjadi 3, yaitu ada kuartil 1, jadi disebut sebagai kuartil bawah, kuartil 2, kuartil tengah atau median yang tadi, kemudian kuartil 3 itu adalah kuartil atas. Untuk kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian sama ratanya ya. Jadi ada data, nanti datanya akan dibagi menjadi 4, itu disebut sebagai kuartil. Langsung saja ke contoh soal. Oke, perhatikan di sini. Di sini ada data terdiri dari 6 datum. Kita akan mencari kuartil 2. Gampang saja. Kalau tadi mencari median, kalau misalkan datanya genap ya, maka rumusnya itu adalah datum ya, datum dari N. N-nya berapa? Di sini N-nya 6. 6-nya kamu bagi dengan 2 ya. Maka dapat berapa? 3 ya. Oke, berarti
datum ketiga ditambah dengan datum keempat ya. Kamu bagi dengan 2, maka dapat 5 ya. Kalau di sini kamu lihat pertengahannya itu adalah di sini ya, sehingga Q2-nya itu adalah 5. Sedangkan Q1-nya itu adalah di sini. Berarti ini kita bagi sama rata. Berarti saya sebut sebagai data kiri dan data kanan. Data kiri terdiri dari 3 angka, 3 datum, maka kalau kamu cari pertengahannya atau Q1-nya adalah 3. Sedangkan ini data kanannya, kalau kamu cari Q3-nya itu adalah angka 8. Ya. Maka di sini kamu bisa katakan Q1-nya 3, Q2-nya adalah 5, dan yang terakhir Q3-nya 8. Lanjut, kita akan mencari kuartil kalau datanya ganjil. Oke, kalau datanya ganjil, kamu lihat di sini, data ganjil di sini jumlah datumnya ada 9. Tadi rumusnya kalau datumnya ganjil mencari Q2, tinggal totalkan datumnya ada 9, tambahkan 1, dapat 10, dibagi dengan 2. Ya, berarti 10 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 5. Berarti datum kelima itu adalah Q2-nya. Oke, di sini datum kelima 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti 6 ini adalah Q2-nya. Lanjut, untuk mencari Q1 berarti kita cukup lihat ini ya. 6-nya tidak perlu dilihat lagi. Jadi kita hanya melihat keempat datum. Berarti pertengahannya mana? Ini nih pertengahannya ya. Maka Q1-nya itu adalah 2 tambah 3 bagi 2, dapat 2,5. Sedangkan Q3-nya, pertengahannya ini ya, jadi 6-nya sudah tidak kamu lihat. Jadi pertengahannya adalah 9 ya. Oke, mudah ya mencari kuartil. Oke, perhatikan di sini misalkan kalian diminta untuk menentukan rataan, median, dan modus serta kuartilnya ya. Datanya belum urut ya, berarti langkah awal itu perhatikan di sini kita harus menghitung rata-ratanya dulu. Kalau menghitung rata-rata tinggal kamu jumlahkan semua. Setelah kamu jumlahkan semua, kamu bagi dengan total datumnya. Oke, datum di sini ada 14 ya kalau kamu hitung. Maka dapat 492 dibagi 14, hasilnya adalah 35,14. Lanjut. Oke, kalau diminta mediannya ya. Mediannya di sini harus kamu urutkan terlebih dahulu ya. Jadi datum yang ada ini kamu urutkan. Setelah kamu urutkan, ya, ini sudah kamu urutkan, kemudian kamu cari mediannya ya. Karena genap berarti datum ke-7 ditambah dengan datum ke-8-nya kamu bagi 2. Maka dapat 35. Sedangkan untuk Q1-nya tinggal dari 15 sampai 33. Ini pertengahannya mana? Nah, kalau kamu lihat di sini pertengahannya itu adalah 30 ya. Nah, ini Q1-nya di sini adalah 30 ya. Ini adalah Q1-nya. Sedangkan untuk Q3-nya, tinggal kamu bagi rata, di sini adalah Q3-nya, 44, ya. Ini adalah kuartil 3. Lanjut, nah untuk modusnya sudah terlihat jelas, yang sering muncul adalah angka 49, muncul sebanyak 2 kali, maka modusnya adalah 49. Oke, untuk statistik 5 serangkai, kita sudah tahu bahwa statistik 5 serangkai itu terdiri dari Q1, Q2, Q3, kemudian data maksimum dan data minimum. Terlebih dahulu kita akan mengurutkan datanya ini terlebih dahulu ya. Oke, saya akan urutkan. Datum yang pertama adalah 17 yang paling rendah. Kemudian 19. Setelah 19, 20 saya letakkan di sini. Kemudian 20 lagi ya. Kemudian 20 lagi kita letakkan. Setelah itu 23. Oke, saya letakkan 23. Kemudian 24. Kemudian 26. 26 lagi, dan yang terakhir 27. Oke, dari sini kita akan mencari kuartil 2-nya. Karena di sini, untuk mencari kuartil 2, kita harus lihat dulu datanya ganjil atau genap. Atau kalian bisa langsung saja lihat di sini. Karena datanya genap, berarti tinggal kita bagi sama rata ya. Kanan kirinya sama rata, sehingga di sini kita ketahui bahwa Q2-nya itu adalah terletak antara 20 dan 23. Sehingga Q2-nya adalah 20 ditambah 23 dibagi dengan 2. Adalah 21,5. Sedangkan Q1-nya ya, Q1-nya adalah dari 17 sampai dengan 20, itu kamu cari pertengahannya. Pertengahannya adalah 20 ya. Maka di sini Q1-nya 20. Untuk Q3, pertengahannya adalah 26 ya. Maka di sini ya, di sini Q3-nya adalah 26. Oke, berarti di sini kita bisa isi Q2-nya itu 21,5, Q1 20, Q3 26. Data minimum itu adalah yang paling rendah 17.
Dan data maksimum itu adalah 27 ya. Paling tinggi. Lanjut, kita akan belajar simpangan rataan. Oke, untuk simpangan rataan di sini ada dua rumus ya. Ini ada rumus yang pertama dan ini adalah rumus yang kedua. Oke, untuk rumus yang pertama, apa perbedaannya dengan rumus yang kedua? Itu adalah banyaknya datum yang muncul ya. Jadi kalau di rumus pertama ini tidak ada datum kembar, kalau di sini ada datum kembar, jadi munculnya lebih dari sekali ya. Oke, di sini keterangannya N adalah banyaknya datum, XI itulah adalah datum ke I-nya yang mau kita cari nanti. Kemudian FI itu adalah banyaknya frekuensi setiap datum ke I. Jadi misalnya kalau datum pertama yang kita lihat frekuensinya ada berapa. Kemudian rata-rata ya. Oke, terlebih dahulu di sini ada contoh soal ya. Ada data terdiri dari 5 datum. Kita akan mencari simpangan rataannya ya. Jadi ini jangan dulu deh. Nah, kita akan diminta mencari simpangan rataannya. Oke, untuk mencari simpangan rataannya, rumusnya ada dua ya. Oke, kalau kamu lihat di sini apakah datumnya ada yang kembar? Oke, di sini ada dua datum yang kembar yaitu 2 dan 5 ya. Maka lebih baik kita gunakan rumus yang ini. Oke, kita gunakan rumus yang ini. Total datumnya adalah 5, maka 1/5 ya. Kemudian di sini kita akan cari rata-ratanya dulu ya. Oke, pertama saya cari rata-ratanya dulu. Kalau mencari rata-rata tinggal dijumlahkan. Setelah itu dibagi dengan total datum, dapat rata-ratanya 5. Kemudian kita akan cari simpangan rataan. Di sini angka 2 muncul 2 kali, maka di sini saya tulis 2 ya. Kemudian datum 2 dikurangkan 5, karena rumusnya adalah XI dikurangi 5 ya. Jadi 2 ini kamu kurangkan dengan 5 rataannya. Kemudian ditambah dengan 2. Kenapa 2? 2 di sini adalah 5 muncul sebanyak 2 kali. Oke. Kemudian datum 5 kita tulis dikurangkan dengan 5 rataannya. Kemudian dijumlah dengan datum terakhir yaitu 11, kita kurangkan dengan rataannya 5. Datum 11 itu munculnya hanya sekali ya. Sehingga simpangan rataannya kita dapat 2 kali 3. Kenapa di sini 3? Karena di sini tandanya mutlak ya. Mutlak itu artinya tidak boleh negatif. Sehingga kalau di sini ketemunya negatif 3, itu terus kamu mutlakkan dapat angkanya 3 ya. Kamu jumlahkan semua, dapat 12 dibagi 5. Maka hasilnya adalah 2,4. Oke, Ibu lanjutkan. Untuk yang kedua yaitu ragam atau varian. Untuk mencari ragam, kalian melihat di sini, ragam ini ada 2 lagi rumusnya ya. Nah, lagi-lagi ini perbedaannya adalah di banyaknya datum yang kembar ya. Jadi kalau di sini ada datum kembar, kalau di sini tidak ada datum yang kembar. Contohnya sama seperti tadi ya. Kita akan cari rata-ratanya. Oke, kita jumlahkan semua, kemudian kita bagi dengan total datumnya ada 5. Kemudian S kuadratnya itu adalah, nah ini, 2 muncul 2 kali, maka saya tulis 2. Muncul 2 kali, 2 di sini adalah munculnya. 2 di sini adalah datumnya yang pertama, itu adalah 2. Kemudian kamu kurangkan 5, kamu kuadratkan. Kalau tadi simpangan rata-rata dimutlakan, kalau ini dikuadratkan ya. Kemudian ditambah dengan 2, dikalikan 5 kurang 5, kuadratkan, tambah 11 kurang 5, dikuadratkan. Dapat, nah ini ya, 2 kurang 5, negatif 3 kuadratkan 9. 5 kurang 5, 0, kalikan 2, 0, tambah dengan 11 kurangi 5, itu adalah 6 ya, dikuadratkan 36. Maka dapat 10,8. Lanjut, yang terakhir itu adalah simpangan baku. Oke, kalau simpangan baku itu, kamu harus cari dulu ragam atau variannya. Tinggal di akar dari ragam atau varian. Ini soal yang tadi ya. Tadi ragamnya kita ketemu 10,8 ya. Oke, tadi kita sudah hitung ragamnya ketemu 10,8. Sehingga untuk mencari simpangan bakunya tinggal akar dari ragam atau varian yaitu akar dari 10,8. Oke, selesai.